Aduh, apa ini ya? Berbet nih teman-teman. Aduh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Selamat datang di Kenal Pot Cepet Channel. Sorry ya teman-teman, saya udah lama ngilang ini. Saya udah lama nggak bikin konten karena ada satu dan banyak hal gitu ya. Jadi saya baru sempat bikin konten sekarang. Kali ini saya mau riding santai aja ya, nyoret gitu ceritanya. Dan kali ini ada yang beda ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini saya lagi nggak pakai si Mang Aep Vespa Super saya, karena si Mang Aep itu kan saya domisilikan di Bandung ya teman-teman. Karena saya itu sering bolak-balik Jakarta Bandung, bisa 2 minggu sekali gitu kan. Jadi ya si Mang Aep itu saya titipkan di rumah saudara saya buat akomodasi saya selama di Bandung. Dan ngomong-ngomong, di video saya sebelumnya, di konten saya yang review si Mang Aep itu, saya sempat ngomong kalau saya mau beli Vespa lagi ya buat di Jakarta. Dan Vespa itu Vespa Strada Aom yang mau saya cari. Dan alhamdulillah ya teman-teman, sekarang saya udah beli Vespa Strada Aom. Sombong amat. Bukan bermaksud sombong ya Bang Andra, mohon izin. Jadi ini saya udah beli Vespa Strada Aom tahun 90. Saya beli ini belum lama ya teman-teman, baru sekitar 1 bulan lah. Dan Vespa Strada Aom tahun 90 ini Vespa Strada Aom keluaran terakhir ya, dan sekaligus juga keluaran Vespa PS yang terakhir. Karena setahu saya kan Vespa PS itu udah nggak ada lagi ya di atas tahun 90 gitu. Tapi koreksi ya teman-teman, kalau saya salah teman-teman bisa komen di kolom komentar. Karena jujur teman-teman, di video saya itu yang komen teman-teman saya sendiri, teman-teman saya sendiri semuanya itu. Saya paksa buat komen biar ramelah channel saya ini. Ada sih yang teman-teman yang sebelumnya saya belum kenal gitu lah, nggak kenal lah gitu ya, cuma 1-2 orang aja. Oke, kita lanjut bahas si Vespa Strada Aom saya ini. Oh ya, by the way ini namanya si Bang Mehmet ya teman-teman. Vespa Strada saya ini, Strada Aom, ini namanya Bang Mehmet. Dia kelahiran tahun 90. Dan sebenarnya sih saya sebelumnya mau beli Vespa eksklusif 2 tahun 96 ya. Spesifik saya pengennya itu yang tahun 96. Karena apa? Karena 96 itu tahun kelahiran saya. Jadi saya punya obsesi punya Vespa klasik yang umurnya itu sama kayak saya. Dan saya pengen menua bareng ya sama si Vespa itu, dan kayak pengen memperlihatkan ke orang-orang kalau manusia kelahiran 96, Vespa keluaran 96 di era sekarang itu masih oke loh, masih jaya loh, masih mantap gitu. Jadi agak aneh sih obsesi saya itu. Cuma waktu itu saya nggak nemu si Vespa eksklusif 2 tahun 96 yang oke. Sebenarnya sih ada sih, cuma
harganya itu di luar budget saya gitu. Jadi saya ketemu sama si Bang Mehmet ini. Tapi ya memang saya juga pengen Strada Om juga sih ya. Dan spesifik juga saya pengennya itu yang tahun 90. Karena si Vespa Strada Om tahun 90 itu kan keluaran terakhir, dan dia itu agak beda ya sama Vespa Strada Om tahun-tahun sebelumnya itu. Oke, ini kita lampu merah dulu teman-teman, saya diam dulu lah, malu. A few moments later. Oke, udah hijau, kita lanjut. Jadi Vespa Strada Om tahun 90 itu agak beda ya teman-teman sama generasi sebelumnya. Dan setahu saya itu perbedaannya itu cuma satu sih. Jadi si rengges mesin sebelah kirinya itu dia udah ada lubang buat dinamo starter. Nah, cuma ternyata lubangnya itu nggak bolong. Gimana tuh lubang nggak bolong ya? Jadi dia itu ternyata cuma sekedar apa sih, kayak marking berbentuk bulat itu ya, yang disediakan buat kita bolongin, yang nantinya buat si dinamo starter itu gitu ya. Waduh, lampu merah lagi teman-teman. Saya tuh masih belum pede teman-teman kalau nge-vlog di jalanan gini, pemalu saya orangnya. Duh, mau ngelakson, klaksonnya mati nih teman-teman. Mau ngelakson, klaksonnya mati. Tombolnya nggak ada nih, belum saya ganti. Sampai mana tadi ya? Oh ya, itu lubang rengkes ya. Jadi yang tahun 90 itu Strada Om udah ada marking berbentuk bulat untuk kita lubangin, buat tempat si dinamo starter itu nancep gitu lah. Dan ternyata eksklusif 2 pun juga belum bolong ya teman-teman, cuma ada marking bulatnya itu doang. Tapi saya nggak tahu sih kalau yang eksklusif 2 tahun 2000, 2001 yang muda-muda itu saya nggak tahu ya udah bolong atau belum. Karena kan ya awalnya saya ngira kan itu udah bolong kan, terus ditutup pakai karet atau penutup apa gitu kan, ternyata belum. Kecuali kalau Excel kan pasti bolong kan, emang udah ada dinamo starternya gitu kan. Dan di konten ini, aduh, lampu merah lagi teman-teman. Aduh, saya membisu dulu nih teman-teman ya, membisu dulu saya tuh pemalu orangnya teman-teman. Tuh, alhamdulillah hijau. Belum. Wah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita ini di daerah Jakarta Timur ya, Rawamangun. Saya mau ke arah Pulau Mas saja yang sepi. Yang enak jalannya gitu. Nah, di konten ini saya nggak mau review si Bang Mehmet ini secara detail, karena saya mau bikin video review tersendiri ya. Jadi di sini saya cuma mau ngenalin dan apa ya, dan ngobrol aja sama teman-teman kan, udah lama saya nggak ngobrol kan sama teman-teman. Lampu merah lagi nih, padat ya kalau hari Minggu ini. Biarinlah, saya harus membiasakan diri ngomong di kerumunan ini, karena kan saya belum lama ya teman-teman mau vlog. Nggak tahu juga orang-orang bisa pede gitu ya. Tapi emang basicnya saya itu orangnya ini sih, malu. Aduh, nabrak ya teman-teman. Waduh, wah, moga-moga mana-mana aja lah itu. Pernah juga saya soalnya tabrakan kayak gitu, mobil sama mobil teman-teman, pas saya lagi pakai mobil orang pula, mobil temen. Ya gantilah saya akhirnya. Itu
stasiun LRT Velodrome ya. Terus di situ ada, oh ini yang tadi nabrak nih, aman sih kayaknya. Terus ini si stadion apa sih namanya ini? Kok jadi lupa saya. Padahal tempat saya lari ya, kok saya lupa ya. Velodrome, iya stadion Velodrome sih ya. Sama stasiun Velodrome, stadion Velodrome. Saya suka lari di situ teman-teman. Kebetulan saya FOMO runner juga ini. Cuma udah lama nggak lari. Terakhir lari sih saya buat persiapan ini ya, half marathon Pocari Sweat Run itu yang ada di Bandung. Alhamdulillah sih finish ya. Cuma nggak kenceng. Agak mepet COT sih. Soalnya saya ini ngikutin pace-nya si cewek saya. Ya kalau nggak ngikutin pun juga belum bisa kenceng-kenceng juga sih saya. Karena si heart rate saya itu tinggi gitu. Mungkin karena belum terbiasa. Wah malah jadi ngomongin olahraga ya ini. Sorry teman-teman. Kita mau ke arah Pulau Mas. Lama ini lampu merahnya nih. Oh, dan itu rel kereta LRT ya itu diperpanjang teman-teman. Tadinya tuh cuma berhenti sampai situ aja, Velodrome itu kan. Nah itu diperpanjang. Dia sepanjang jalan apa sih ini namanya, hijau. Di sepanjang jalan itu sekarang udah dibangun tuh LRT tuh. Dan pemuda ini. Jadi itu ya teman-teman, untuk soda Aom yang saya beli itu tahun 90. Nah, apakah tidak ada drama pas saya ambil Vespa Strada Aom ini, si Bang Mehmet ini ya, pastinya ada. Tapi sih alhamdulillah udah terselesaikan. Jadi saya kan ambil apa Vespa ini kan ini ya, saya lihat iklan di Facebook Marketplace gitu. Nah di iklannya itu tertulis kayak 8 cylinder, block cylinder, itu original ya, original copotan Vespa, bukan copotan Vespa ya, original Vespa lah gitu ya, original Vespa gitu. Terus pas saya udah beli, saya bawa kan ke bengkel langganan saya itu, diservis, terus dicek juga si mesinnya, dibuka silindernya, dibuka blok silindernya. Aduh, apa ini ya, berbet nih teman-teman. Aduh, kayaknya sih karena ini teman-teman, saya tuh kemarin ngasih oli terlalu banyak, atau mungkin nggak cocok ya pakai Ipon itu. Tadinya kan saya pakai Castrol, terus coba pakai Ipon itu kok jadi berbet gini ya. Tapi kebanyakan sih mungkin ini ya. Sorry, lanjut lagi ya teman-teman. Pas saya balik di apa, saya udah balik di udah saya balik, pas udah dicek si Vespa ini, ternyata si sehernya itu, si pistonnya itu udah diganti pakai pistonnya air king teman-teman. Dan piston air king-nya itu oversize 300.
Nah, kalau di Vespa kan mungkin dia jatuhnya oversize. Bentar, ini kanan apa kiri ya? Kiri nih. Kalau di Vespa itu kan jatuhnya dia oversize 10M, 11M atau 12M gitu lah ya. Pokoknya 10M ke atas sih kayaknya. Kalau secara diameter sih si pistonnya itu 60 mm ya. Terus si head silindernya juga itu udah dipapras, si nutnya itu udah dipapras karena kan ya mungkin menyesuaikan si seher atau piston air-rackingnya itu kan, karena kan seher air-racking itu kan datar gitu ya. Kalau seher Vespa kan agak jenong, jadi biar si businya itu lebih deket sama si sehernya, dan kubahnya juga udah di squeeze ya sesuai si piston air-rackingnya itu. Jadi ya saya agak kecewa sih waktu itu ya, tapi salah saya juga waktu itu saya nggak nanya ke sellernya ini udah oversize berapa gitu. Jadi ya itu buat pengalaman saya, pembelajaran saya, dan juga buat pembelajaran temen-temen nih yang mau ambil Vespa, jangan malu-malu, harus nanya aja sedetail mungkin kan ke si sellernya gitu. Nah tapi sih udah saya ganti ya, si blok silindernya itu udah saya ganti ke yang 0M, tapi pakai dan motor sih, dan motor baru ya. Jadi si blok silinder sama si pistonnya itu udah saya ganti yang 0M. Tadinya mau beli P4K, cuma ternyata mahal P4K. Kalau yang 0M ya bisa 2 jutaan kalau saya lihat di iklan-iklan itu. Nah, ini saya udah nyampe Pulau Mas teman-teman. Ini orang-orang suka lari juga nih di sini. Saya juga suka lari juga di sini di pacuan kuda. Lumayan lah ini, enak buat lari kalau untuk area Jakarta Timur ya. Saya pelan-pelan aja lah. Nah, terus untuk head silindernya sih saya nggak ganti ya. Saya biarin aja lah pakai itu. Cuma konsekuensinya ya saya jadi harus pakai busi yang drat pendek. Harusnya kan drat panjang tuh kalau Strada eksklusif ya, karena si head silindernya itu udah dipapras kan. Kalau pakai pakai drat panjang itu takutnya dia ini terlalu deket lah sama si pistonnya itu. Nah itulah kesalahan saya, nggak nanya-nanya ke sellernya secara detail ya. Nah, terus ada satu lagi teman-teman yang sempat jadi drama. Jadi pas udah pulang ke bentar, pas udah pulang saya cek STNK-nya. Di STNK-nya tuh kok ada tulisan kopi STNK hilang. Nah, usut ternyata kopi STNK hilang itu kalau sekarang itu ini ya STNK duplikat gitu ya. Nah, kopi STNK hilang atau duplikat itu apa maksudnya? Maksudnya itu dulu STNK Vespa ini pernah hilang, terus diurus kan sama si pemilik sebelumnya itu, dibikinlah surat keterangan kehilangan gitu. Kita putar balik dulu teman-teman. Nah, dibikinlah surat keterangan kehilangan. Nah, setelah itu kalau udah selesai, pihak Samsat menerbitkan STNK-nya lagi. Tapi di STNK-nya itu ada tulisannya kopi STNK hilang atau duplikat gitu. Tapi itu asli ada ininya, hologramnya juga asli, itu sah gitu kan. Nah, terus kalau nanti udah 5 tahun nih, udah saatnya kita bayar pajak plat.
Nah nanti baru SNK-nya kan diganti kan, bolak-balik itu dua-duanya itu kan diganti. Nah itu diganti dengan STNK yang ada tulisannya duplikat atau kopi STNK hilang gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya itu, cuma ya agak kaget aja saya awalnya karena kan saya nggak pernah tahu ya yang begituan. Saya tahu juga karena saya nanya ke ini biro jasa, katanya sih aman gitu, katanya sih aman. Ya udah sekalian aja saya lunasin pajaknya. Jadi ini pajaknya on ya, untuk platnya sampai 2029, untuk pajak tahunannya sampai Mei 2025 gitu. Ya biar nyaman lah kalau dibuat jalan kan, biar nggak, ya kewajiban kita juga sih ya namanya bayar pajak. Jadi ya mungkin gitu aja ya teman-teman ya video saya kali ini. Takut kepanjangan ya, karena kalau untuk nge-review si Bang Mehmet ini saya bisa aja lah di video selanjutnya gitu, review detail lah ya, walaupun nggak detail amat sih. Kalau ini kan cuma pengenalan aja gitu, pamer enggak ya teman-teman, bercanda. Dan nanti kalau saya touring sama si Bang Mehmet ini pastinya saya bikin vlog lah, jadi saya videoin gitu. Saya pengen nyobain ke ini sih, ke puncak. Kan puncak udah ini ya, udah digusurin ya itu warung-warung di pinggir jalan itu, termasuk warpat. Nah, makanya saya pengen coba lah itu, melihat situasi di sana gimana sekarang. Untungnya sih saya waktu itu udah pernah ini ya, udah pernah nyobain warpat ya, naik si Om Aep, Om Aep, Mang Aep sekarang namanya. Saya gantilah, jangan Om. Mang Aep. Nah, saya waktu itu kan pakai Mang Aep ke sana. Pas Mang Aep masih di ini ya, masih di Jakarta, belum saya bawa ke Bandung. Cuma waktu itu nggak saya videoin karena belum kepikiran bikin beginian lah teman-teman ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Makasih udah ngikutin video saya ini. Kalau berkenan teman-teman bisa subscribe channel saya ini, like, komen, dan share video-videonya. See you in the next video and